Shalom, saudara-saudara sekalian, puji nama Tuhan, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara-saudara sekalian yang ada di rumah? Pada saat ini kita akan mendengar kabar baik dari Tuhan yang bertemakan menang atas pencobaan. Menang atas pencobaan. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-11. Saya undang saudara-saudara yang ada di rumah bisa bangun berdiri. Saya akan membacakan, nanti pada bagian akhir kita akan mengaminkannya bersama-sama. Mari saudara, kita akan membaca mulai yang pertama. Injil Matius pasal yang keempat. Yesus dicobai di padang gurun. Kemudian Yesus dipimpin Roh masuk ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan sesudah ia berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian laparlah ia. Lalu datanglah pencoba itu kepadanya serta berkata, "Jikalau engkau putra Allah, perintahkanlah agar batu-batu ini menjadi roti." Ayat yang keempat. Tetapi ia menjawab dan berkata, "Telah tertulis, bukan hanya oleh roti manusia hidup, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci, lalu menaruhnya di atas bumbungan bait Allah dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena telah tertulis, ia akan memberi perintah kepada malaikat-malaikatnya mengenai engkau, dan mereka akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu tidak terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Juga telah tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat yang ke-8. Sekali lagi iblis membawanya ke atas sebuah gunung yang amat tinggi, lalu memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia ini dan kemuliaannya. Lalu berkata kepadanya, "Semua ini akan saya berikan kepadamu, jikalau engkau sujud menyembah saya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Nyalah Satan, karena telah tertulis, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu dan berbakti hanya kepadanya." Terakhir ayat yang ke-11. Kemudian iblis meninggalkannya, dan lihatlah malaikat-malaikat datang dan melayani dia. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Itu tadi ayat-ayat yang kita baca dari terjemahan King James Indonesia. Saudara, kisah ini diawali ketika putra manusia Yesus yang dipimpin oleh Roh pergi ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, tentu sangat lapar. Maka datanglah si pencoba itu, yaitu iblis. Putra manusia Yesus di dalam kisah ini menghadapi 3 macam pencobaan. Yang pertama, diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, menjatuhkan dirinya di atas bumbungan bait Allah. Dan yang ketiga, menyembah iblis. Saudara, kita mempelajari pada saat ini kunci-kunci bagaimana sikap dan cara kita menghadapi pencobaan. Seperti saat-saat seperti ini saudara, yaitu dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini yang terjadi di seluruh dunia. Dan ini merupakan satu pencobaan bagi kita semua, bagi seluruh dunia, dan bagi semua kehidupan. Kita belajar ini saudara, agar kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Kita akan lihat pada bagian yang pertama saudara,
yaitu kebutuhan pokok. Itu ayat yang pertama sampai yang keempat, saudara. Pencobaan ini terjadi di padang gurun. Ya. Padang gurun ini menceritakan dunia ini, di mana dunia ini adalah tempat yang paling baik, seperti sekolah ya saudara, bagi umat Allah, termasuk umat Israel, Musa, Elia, putra manusia Yesus, dan kita semua. Banyak pelajaran yang akan kita lihat saudara, yang akan kita dapatkan agar kehidupan ini bisa saudaraku diolah. Sehingga iman dan karakter kita itu bertumbuh menjadi dewasa sampai mencapai kesempurnaan seperti Yesus. Itulah saudara target dari Allah. Mengapa kita ada hidup di dalam dunia ini? Setelah berpuasa 40 hari 40 malam saudara, yang pertama kita lihat lapar. Ya. Orang lapar saudara, itu perutnya bahasa Surabayanya keroncongan saudara. Perlu makanan. Nah orang lapar tentu cari makanan agar bisa kenyang saudara. Nah ini kebutuhan pokok saudara, butuh makanan. Ya. Putra manusia Yesus pada waktu itu sangat lapar. Ya, sangat lapar. Dan orang lapar perlu makanan. Ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Harus dipenuhi pada saat itu juga. Ini rupanya saudara dijadikan oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Kebutuhan pokok ini. Ya. Iblis itu licik saudara. Dia tahu kesempatan yang baik untuk menjatuhkan manusia dalam dosa. Kita lihat saudara, Adam yang pertama itu jatuh dalam dosa dengan soal makanan. Lalu dia sekarang juga mencoba Adam yang terakhir ini, yaitu putra manusia Yesus, juga dicobai dengan makanan. Tetapi tidak jatuh saudara. Putra manusia Yesus menang. Ya. Juga saudara umat Israel dalam perjalanan di padang gurun, ya, setelah keluar dari Mesir, ya, mereka selalu mengeluh, menuntut, bahkan memprotes terus menerus soal apa? Kebutuhan pokok ini saudara. Makanan, minuman, mana? Makanannya, kami lapar, kami haus. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-22. Mereka telah mencobai Tuhan sebanyak 10 kali saudara. Nah diantaranya itu saudara, yang berhubungan dengan makanan itu sebanyak 6 kali saudara. Jadi pencobaan ini saudara, sebagian besar tentang makanan dan minuman. Mereka saudara mempersoalkan tentang makanan minuman ini. Sehingga perjalanannya saudara, yang mestinya berjalan dengan baik, oleh karena soal makanan dan minuman ini, perjalanan ini menjadi berkepanjangan. Perjalanan ini menjadi satu hal yang sangat pahit, membosankan, karena mereka berputar-putar di padang gurun itu tidak sampai di tempat tujuan. Dan yang paling tragis adalah apa? Mereka mati di padang gurun. Tidak sampai ke tanah Kanaan, tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebetulnya Tuhan mentargetkan mereka sampai masuk di Kanaan. Itulah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kalau Allah sudah berkata akan menyediakan Kanaan bagi mereka, maka
segala kebutuhan di padang gurun selama mereka dalam perjalanan, tentu Allah akan menyiapkan saudara. Allah akan menyediakan, mensuplai selama di dalam perjalanan umatnya ini, sehingga mereka bisa sampai di tanah Kanaan. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan karena makanan dan minuman, apalagi bertuhankan perut, akhirnya saudara tidak masuk dalam kerajaan surga. Sangat disayangkan. Karena makanan kebutuhan pokok ini saudara, orang-orang melawan Tuhan. Berbuat hal-hal yang tidak patut sehingga tidak sampai mengalami janji-janji Tuhan. Tidak sampai mencapai target Allah. Pada waktu itu saudara, iblis menawarkan jalan pintas. Orang lapar butuh makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok, ya saudara. Bahkan saudara, di dalam Matius 6 ayat yang ke-32 dikatakan bahwa orang-orang di dunia semuanya menuntut, bahasa Surabayanya, mbelani saudara, demi sesuap nasi. Yaitu kebutuhan pokok ini, makanan dan minuman. Ya, memang kita membutuhkan saudara. Tapi jangan lupa saudara, iblis tahu akan kebutuhan pokok ini. Dan inilah kesempatan bagi iblis untuk menawarkan kepada putra manusia Yesus yang sedang lapar itu jalan pintas. Dia memberi batu supaya dijadikan roti sehingga bisa dimakan. Apa yang bersumber dari iblis itu adalah kegelapan dan dosa. Celaka, iblis tidak pernah memberi yang baik, tidak pernah memberi yang benar. Tidak ada saudara istilahnya makan siang gratis itu bagi iblis tidak ada. Pasti ada maksud yang jahat, yang celaka di balik itu semua. Nah, inilah saudara caranya iblis, yaitu menghalalkan segala cara agar mendapatkan apa yang dibutuhkan. Saudara lihat ya, iblis memberikan ide lewat macam-macam tipu daya, lewat trik-trik kebohongan, memalsu, menjiplak saudara, dengan cara mengcopy paste pekerjaan orang lain lalu diakui dan dijual sehingga mendapatkan keuntungan yang tidak benar, tidak jujur, curang, jalannya menyimpang, harusnya lurus tapi demi sesuap nasi, demi nafkah harus menyimpang. Kadang-kadang saudara kita lihat pada masa pandemi ini ada orang kepingin mendapatkan kebutuhannya secara cepat dengan jalan pintas, menghubungi orang-orang pintar dalam tanda kutip. Berhubungan dengan kuasa okultisme, kuasa gelap. Ada juga orang yang demi memenuhi kebutuhannya saudara, mengorbankan firman Tuhan, mengorbankan ibadat. Inilah caranya iblis mencoba kita saudara, agar kita jauh dari Tuhan. Padahal saudara, kita tahu bahwa iblis itu adalah apa saudara? Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Saya bacakan dari King James Indonesia, Yohanes 8 ayat yang ke-44, demikian bunyinya. Kamu ini berasal dari bapamu iblis, dan segala hawa nafsu bapamu itulah yang hendak kamu lakukan. Ia, yaitu iblis, adalah pembunuh manusia dari mulanya dan tidak berdiri di atas kebenaran. Sebab tidak ada kebenaran di dalamnya. Bila ia berkata dusta, ia berkata dari tabiatnya sendiri. Karena ia seorang pendusta dan bapak pendusta. Ini saudara, iblis itu pendusta, pembunuh, bahkan disebut bapak pendusta, bapak pembohong. Waktu
ditawari jalan pintas itu, saudara, memang putra manusia Yesus itu dia sangat lapar karena memang dia seperti kita manusia, saudara. Tubuhnya terdiri atas manusia ini. Ada daging yang lapar, waktu lapar perlu makan. Tetapi apa yang ditawarkan oleh iblis ini, saudara, dengan jalan pintas, instan ini, oleh putra manusia Yesus ditolak, saudaraku. Putra manusia Yesus menolak tawaran dari iblis. Kalau cara mendapatkan kebutuhan itu dari iblis, saudara, meskipun tujuannya baik, ya supaya enggak lapar, supaya enggak mati, alasannya baik, ya, masuk akal, manusiawi, ya. Namun bila cara itu, saudara, menyerempet atau menyinggung kepada hal-hal yang berdosa, bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu harus ditolak dengan tegas, seperti yang dilakukan oleh putra manusia Yesus. Jangan mau kompromi, jangan mau memberi kesempatan kepada iblis demi alasan kebutuhan perut, demi alasan kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Saudara, Allah sanggup memelihara hidup kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, Allah itu selalu memberi yang terbaik. Apa itu, saudara? Yaitu memberi yang kekal, ya saudara. Selalu memberi yang kekal dan ditambah bonusnya, yaitu apa, saudara? Hal-hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, hal-hal yang fana. Saudara lihat pada gambar itu, saudara, yang di atas, itulah pemberian dari Allah. Memberi yang kekal, yang fana, tentu diberi, saudara. Itu ditambahkan, tapi prioritasnya yang nomor satu, itu adalah perkara-perkara yang kekal. Itu diberikan dulu, yang lainnya itu menyusul, saudara. Itu pemberian Allah. Iblis juga bisa memberi, bukannya tidak bisa. Iblis bisa memberi, saudara. Tapi saudara bandingkan, ya. Iblis hanya memberi yang fana. Nah, pemberian yang fana itu disertai dengan adanya dosa, saudara. Ini yang kita perhadapkan pada saat-saat seperti ini. Ya. Memang keadaan kena pandemi COVID-19 ini, saudara, pencobaannya begitu banyak. Sakit penyakit, kematian, mengancam banyak orang, saudara. Sehingga orang yang di luar Tuhan atau orang yang tidak teguh imannya di dalam Tuhan bisa takut, bisa khawatir. Lalu belum masalah perekonomian. Pekerjaan, keuangan juga mempengaruhi, saudara. Nah, di saat-saat seperti ini, ya, mana yang akan kita pilih? Di dalam Injil Lukas 12 ayat yang ke-57. Tiadakah engkau dapat mengambil keputusan yang sungguh dari dirimu sendiri? Jadi, saudara, kita harus memutuskan untuk memilih Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Tuhan yang mencukupi segala keperluan kita dan Dia memberi yang terbaik. Hidup yang kita perlukan ini perlu kebutuhan hidup dicukupi dan teristimewa diberikan hal-hal yang kekal, yaitu keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab itu ada satu orang, saudara, yaitu yang bernama Akan. Akan itu termasuk salah satu penghulu atau pemimpin orang Israel. Nah, pada waktu setelah penyerangan kota Yeriko itu, saudara, rupanya Akan ini tergiur oleh barang-barang rampasan. Wah, ini lumayan, bisa menutupi segala kebutuhan saya. Lalu dia, saudara,
Secara sembunyi-sembunyi barang rampasan itu diambil, dicuri saudara. Lalu disimpannya baik-baik agar tidak ketahuan. Akhirnya apa saudara? Akhirnya terbongkar. Apa yang dilakukan oleh Akan ini terbongkar saudara. Kalau sudah terbongkar itu bagaimana saudara? Wah, berat saudara. Masa depannya, hidupnya, pelayanannya, juga keluarganya, semua jadi celaka. Oleh sebab itu, kita harus sadar saudara, terhadap siasat iblis yang menjerat dan mencelakakan kita. Alasan apapun, ya, misalnya, wah ini harus terpaksa seperti begini. Ini terjepit, apa boleh buat? Ya sudahlah nggak apa-apa, melanggar sedikit. Asal kita tidak sampai kelaparan. Ya. Seringkali alasan-alasan seperti itu saudara dikemukakan oleh orang-orang untuk membenarkan dirinya. Tetapi pada saat ini kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh Yesus saudara. Dia menolak segala jalan pintas yang dari iblis, dari dunia ini. Dia tidak mau saudara. Demikian pula saudara, kalau di dalam kehidupan kita, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan apapun, kalau ada tawaran untuk mendapatkan itu tapi dengan cara yang tidak benar, kita ingat ayat ini saudara, yaitu Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-30. Saya bacakan dari terjemahan lama saudara, bunyinya demikian. Amsal 6 ayat yang ke-30, tak akan jangan orang pencuri dihukum juga. Jikalau ia telah mencuri, hendak mengenyangkan perut sebab laparnya sekalipun. Jelas saudara, di dalam firman Tuhan, dosa itu adalah dosa. Dan upah dosa itu adalah maut, celaka, mati saudara. Jadi kita jangan melanggar firman Tuhan dengan alasan-alasan seperti itu. Bahkan saudara, di dalam Injil Matius 16, ayat yang ke-26, saya bacakan dari terjemahan King James Indonesia, bunyinya demikian. Karena apakah gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan jiwanya? Dan apakah yang dapat diberikan seseorang sebagai ganti jiwanya? Ini saudara. Jadi kalau orang dapat seluruh dunia, tapi kalau berbuat dosa, hilang keselamatannya saudara. Hilang jiwanya, apa gunanya? Apalagi cuma dapat sedikit. Dapat seluruh dunia ini kalau binasa saja tidak ada gunanya. Apalagi mencuri saudara. Untuk sesuap nasi, itu Tuhan tidak berkenan saudara. Percayalah, Allah sanggup memelihara kita. Amin saudara, puji nama Tuhan. Lalu saudara, untuk menolak ini, Putra Manusia Yesus menjawab, ada tertulis. Telah tertulis, bukan hanya oleh roti manusia hidup, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Itu yang menghidupkan manusia. Luar biasa saudara. Luar biasa. Inilah saudara firman Tuhan. Ada tertulis. Apa yang ditulis saudara? Yaitu firman Tuhan Alkitab ini saudara. Begitu penting firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itu diumpamakan seperti pedang roh untuk melawan dosa,
untuk melawan tipu daya dari iblis, melawan segala jalan pintas dari dunia dan macam-macam pencobaan yang dari iblis ini, saudara. Kita harus lawan dengan pedang firman Tuhan. Sebab itu, saudara, perhatikan firman Tuhan baik-baik. Firman Tuhan itu sebagai pedang. Kalau orang menghadapi musuh, saudara, pada masa lalu, saudara, kalau tidak punya senjata, bisa kalah. Bisa kalah. Tapi kalau punya pedang sebagai senjata, bisa menangkis, bahkan bisa melawan, saudara. Ini tentu secara rohani ya, saudara. Melawan segala tipu daya iblis dengan pedang firman Tuhan, yaitu pedang roh. Jadi firman Tuhan ini, saudara, itu adalah kebenaran. Itu yang menguduskan kita. Firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang tertulis itu akan terjadi. Kalau kita punya firman Tuhan, saudara, firman Tuhan itu seperti pelita. Terang menerangi jalan hidup kita. Sehingga tidak sampai tersesat, tidak sampai terjatuh. Luar biasa, saudara. Firman Tuhan itu penting. Ya. Iblis memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan seseorang. Tapi firman Tuhan yang sudah diputar-putar. Setengah kebenaran, saudara. Tapi putra manusia Yesus menjawab, sudah tertulis, ada tertulis. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan itu luar biasa. Langit dan bumi ini, saudara, suatu saat akan lenyap. Tetapi setiap kata-kata firman Tuhan itu kekal adanya. Itu ada di dalam Markus 13 ayat yang ke-31. Saya akan nyanyikan satu pujian, saudara. Langit dan bumi. Haleluya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Haleluya. Begitu indahnya firman Tuhan ini, saudara. Kekal. Peganglah firman Tuhan, saudara. Apa yang sudah saudara pelajari dari waktu-waktu yang lalu. Apa yang sudah diajarkan oleh gembala sidang selama ini, saudara. Pegang baik-baik. Bertumbuhlah di dalam pengertian dan ketaatan akan firman Tuhan. Sebab itu yang akan membawa saudara kepada kebahagiaan. Orang bahagia, saudara. Firman Tuhan mengatakan itu karena memperhatikan firman Tuhan. Saya ulangi, saudara. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya, yang menjaganya, yang memegangnya, yang mentaatinya. Itu bahagia, saudara. Luar biasa. Dengan adanya masa pandemi ini, saudara, kita tidak boleh keluar-keluar, katanya kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Ya, kecuali kalau bekerja dan aktivitas yang penting, ya kita keluar. Tapi yang tidak perlu, ya seperti anak-anak sekolah harus belajar di rumah. Istilahnya stay at home. Tinggal di rumah. Dan beberapa banyak orang bekerja harus bekerja di rumah. Work from home. Bekerja di rumah. Atau digilir, saudara. 1 minggu bekerja, 1 minggu kerja di rumah, di kantor, begitu ya, saudara.
Nah pada saat seperti ini saudara, istilahnya ini adalah akhir zaman. Hari yang ke-6. Pada zaman Israel itu saudara, hari ke-6 mereka diminta untuk memungut mana 2 kali lipat, 2 gomer. Nah, saudara-saudara, dengan kondisi seperti ini, saudara jangan terpaku, lalu di rumah terpekur, melamun, ya merenungi nasibnya seperti begini, ya itu akan membuat saudara menjadi macet imannya. Tapi firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu-waktu ini. Bahkan tebuslah waktu-waktu ini saudara. Karena hari-hari seperti sekarang ini saudara. Pencobaan ini kan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi yang jelas, kehidupan ini akan semakin sulit. Nah sebab itu pakai waktu-waktu yang seperti ini saudara. Untuk apa? Untuk mengambil mana 2 gomer. Artinya apa saudara? Kita belajar firman Tuhan lebih lagi saudara. Kita dengarkan firman Tuhan lebih banyak lagi. Kalau di gereja disediakan saudaraku streaming ya, minggu pagi, minggu sore, lalu juga Rebo. Yang kaum muda juga disediakan hari Sabtu sore saudara. Yang anak-anak sekolah minggu hari Minggu jam 10. Kalau kita bisa ambil saudaraku, ambillah. Jangan justru males, bosan, ya gitu-gitu aja. Terus ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Ya diam aja. Wah saudara, bagaimana nanti kita bisa kuat menghadapi pencobaan ini saudara? Justru dengan adanya firman Tuhan, ini yang bisa memberikan kekuatan, kemenangan di masa-masa yang seperti ini saudaraku sulitnya. Justru dengan firman Tuhan ini kita akan jadi pemenang saudara. Jadi jangan waktu ini lewat dengan begitu saja saudara. Masa pandemi ini sudah berjalan 4-5 bulan saudara. Coba kita evaluasi selama ini ngapain kita. Tapi kalau saudara sudah betul ya mengikuti firman Tuhan, lalu membaca Alkitabnya rajin saudara, itu baik saudara. Itu tandanya saudara mengambil 2 gomer. Ya, saudara antusias untuk membaca firman Tuhan. Juga kalau waktu ibadat secara online di rumah saudara melalui streaming ya, maka itu juga merupakan suatu ibadat saudara. Perhatikan baik-baik. Ini adalah ibadat kepada Tuhan. Jangan diabaikan, jangan diremehkan. Berapa banyak orang saudara karena di rumah tidak ada yang mengawasi, lalu santai. Santai saudara. Ya disambing, sambil tidur-tiduran. Kadang-kadang sudah dijalankan, lalu ditinggal di kamar saudara. Padahal itu adalah ibadat. Mari saudara kita perhatikan. Sikap-sikap seperti itu dilihat oleh Tuhan. Ibadat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu akan memberkati hidup saudara dan saya. Amin saudaraku. Kalau kita ibadat, itu memberkati saudara baik untuk hal-hal yang jasmani, yang sekarang ini, juga untuk hal-hal rohani, untuk waktu-waktu di dalam kekekalan saudara. Jadi jangan bosan ya saudara. Memang keadaan seperti itu, tapi kita jangan terseret arus. Jangan bosan mana. Seperti saudara lihat umat Israel dalam perjalanan di padang gurun itu, ya, mereka itu mudah bosan saudara. Padahal sudah disediakan kebutuhan mereka dengan cukup oleh Tuhan. Tapi mereka tidak pernah bersyukur. Tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan dan pemimpinnya, yaitu Musa yang sudah dengan tulus ikhlas menggembalakan mereka. Gak pernah saudara.
Bahkan mereka apa saudara? Mereka bersungut-sungut, marah-marah, maki-maki, berkata-kata yang jahat, memberontak, kasar saudara. Apa kamu mau membawa kami mati? Apa di Mesir kurang kuburan? Kalau caranya begini lebih baik kita kembali ke Mesir. Kita angkat pemimpin yang baru, kita pulang kembali. Sampai begitu saudara. Tidak tahu berterima kasih, mengeluh terus, menuntut ini dan itu. Akhirnya saudara, Tuhan tidak berkenan. Saudara lihat, kalau orang sudah bosan akan firman Tuhan, itu ada kelanjutannya. Yaitu apa saudara? Tidak tahu bersyukur. Terus apa saudara? Marah-marah, maki-maki, bersungut-sungut, berkata yang jahat, memberontak, dan lain sebagainya. Akhirnya apa saudara? Akhirnya mati. Mati saudara. Jadi orang yang bersungut-sungut itu ada kelanjutannya. Mati. Mati saudara. Tapi puji nama Tuhan, kalau kita bersyukur, kita punya iman, kita akan tetap hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebab itu saudara, kita punya mulut itu harus dikendalikan dengan baik. Seperti setir ini saudara, kemudi. Kalau orang ingin pergi keluar kota saudara, naik kendaraan, itu harus dikemudikan seorang sopir yang baik, seorang pengemudi yang baik, sehingga sampai di tujuan dengan selamat. Tapi kalau yang mengendarai ini sembarangan saudara, bisa-bisa tidak sampai di tujuan. Mungkin di rumah sakit karena kecelakaan. Atau jangan-jangan mati, masuk di kuburan saudara. Jadi lidah ini penting. Lidah ini kemudi hidup. Pada waktu kita mengalami kesukaran, jangan berkata yang sia-sia. Mati aku caranya kalau begini. Mati sungguh saudara. Apa yang saudara dan saya katakan itu akan terjadi. Tapi kalau saudara berkata, puji Tuhan, saya akan tetap hidup karena Allah saya luar biasa. Apa yang saudara katakan itu akan diturut oleh Tuhan. Coba kita baca saudara. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-28. Saya bacakan demikian bunyinya dari terjemahan baru. Bilangan 14, ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Luar biasa saudara. Jadi jangan berkata-kata salah, jangan berkata-kata jahat dan sia-sia. Setiap perkataan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Namun kalau kita mempunyai kata-kata iman, seperti Yusak dan Kaleb, tidak. Kita tidak akan mati, karena kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang sanggup memelihara dan menjaga kita. Kita akan sampai di Kanaan, kita akan menikmati susu dan madu yang sudah disediakan oleh Tuhan. Maka orang seperti itu, perkataannya harum di hadapan Tuhan. Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menuruti. Mana yang saudara pilih? Lebih baik kita berkata-kata yang baik sesuai firman Tuhan. Saudara, kita lihat berikutnya saudara. Pada zaman sekarang ini saudara, ada tantangan nafkah. Ini seringkali menjadi pergumulan hidup bagi jemaat, bagi pelayan Tuhan. Juga gereja-gereja saudara di masa seperti ini, ya, di masa pandemi ini. Namun kita umat Allah yang hidup di akhir zaman ini harus hidup dengan iman.
supaya kita mengalami kemenangan-kemenangan dan masuk rencana Allah. Justru melalui kesulitan-kesulitan ini, saudara, kita diolah oleh Tuhan. Ya. Melalui proses ini yang akan meningkatkan mutu iman kita. Sehingga kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan dan masuk rencana Allah yang luar biasa, saudara. Umat Allah dijanjikan akan mengalami kemenangan-kemenangan dan masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Percayalah saudara akan janji-janji firman Tuhan ini. Bahwa di dalam segala kebutuhan kita, Tuhan akan mencukupi apa yang saudara butuhkan. Apa yang saudara butuhkan saat ini? Mungkin nafkah, keuangan, saudara menghadapi kebutuhan hidup. Percayalah saudara. Saya akan membacakan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19 dari terjemahan King James Indonesia. Bunyinya demikian, Filipi 4 ayat yang ke-19. Dan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dalam kemuliaannya oleh Kristus Yesus. Percayalah bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan saudara dan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Luar biasa saudaraku. Bapa di sorga memelihara hidup kita dengan baik dan teliti. Bapak jasmani saja memperhatikan anaknya saudara. Kalau sekolah dibelikan alat-alat tulis, seragamnya, uang sekolahnya dibayar saudara. Apa yang diperlukan, kalau pagi diberi sarapan, dibawai makanan saudaraku untuk dimakan di sekolah. Ya, karena bapaknya, karena ibunya memperhatikan sehingga anak itu tidak sampai kekurangan. Bahkan diberikan lebih saudara. Di dalam Alkitab ada satu anak saudara. Anak bungsu yang terhilang. Pada suatu momen tertentu, anak ini saudara begitu sulit cari makan. Ya. Susah setengah mati. Bahkan mau makan ampas binatang babi saja saudara. Tidak ada yang memberi. Begitu mengenaskan saudara. Bukankah bapaknya sanggup? Betul saudara. Bapak itu sanggup. Tapi si anak ini yang lari dari bapak. Lalu dia berbuat dosa di luar. Menuruti hawa nafsunya. Dia pikir senang saudara. Kalau menuruti hawa nafsu, dia bisa senang. Memang dosa itu nikmat untuk seketika lamanya. Namun setelah itu penderitaan, kesusahan. Akhirnya anak ini saudara betul-betul mengalami penderitaan. Makan saja susah. Sampai ampas babinya saja saudara. Tidak ada yang memberi. Tapi untung saudara, anak ini akhirnya sadar akan kesalahannya. Lalu dia bertobat, dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Karena di rumah bapaknya tersedia makanan, pakaian, rumah yang memadai bahkan baik sekali. Oleh sebab itu dia segera memutuskan kembali kepada bapak. Akhirnya bapak menyambut anak itu kembali dengan sukacita dan anak itu kembali bisa menikmati kehidupannya dengan baik. Demikian pula dengan saudara dan saya. Apa yang terjadi dalam hidup saudara tidak kebetulan. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, mungkin sudah jauh dari Tuhan, melanggar firman Tuhan, menuruti hawa nafsunya sendiri, sehingga mengalami penderitaan. Kesulitan dalam keuangan dan lain sebagainya. Kembalilah saudara kepada Tuhan. Cari wajahnya. Dan Bapa itu baik saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Memang kita hidup ini perlu makanan dan minuman saudara.
Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa makanan dan minuman itu sifatnya hanyalah sementara saja. Hal-hal yang fana. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa suatu saat makanan dan minuman itu akan dibinasakan oleh Allah. Loh, itu kami perlukan Pak. Memang saudara, semua orang yang hidup perlu makanan dan minuman. Tetapi caranya beda saudara. Caranya bagaimana saudara? Caranya kita lihat saudara di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Dari King James Indonesia saya bacakan bunyinya demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Koma, maka semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi urut-urutannya saudara. Kalau kita sedang menghadapi tantangan, kesukaran, cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Ini nomor 1. Ini yang harus didahulukan. Lupa kebutuhan saya bagaimana? Jangan khawatir. Bapak di sorga tahu apa yang saudara butuhkan. Dia akan menambahkan apa yang saudara dan saya butuhkan. Luar biasa saudaraku. Jadi kalau kita cari Tuhan, cari sorga saudara, Tuhan akan memberi. Asal kerajaan sorga dan kebenarannya. Justru saudara, kerajaan sorga itu bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang yang mencari kerajaan sorga dan kebenarannya, apa yang dibutuhkan yaitu makanan dan minuman itu akan diberi. Tapi bukan cuma yang fana itu, karena yang fana itu suatu saat akan lenyap. Namun bagi anak-anak Allah akan juga diberi keselamatan. Saudara, ya, diberikan kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Luar biasa saudara. Jadi apa yang Tuhan berikan itu jauh lebih besar daripada apa yang fana di dalam dunia ini saudara. Oleh sebab itu, cari Tuhan itu penting saudara. Cari Tuhan itu penting. Kita akan baca di dalam Mazmur Pasal 34 ayat yang ke-11. Dari terjemahan baru bunyinya demikian saudara. Mazmur 34 ayat yang ke-11. Saudara. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, saya ulangi saudara, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya ulangi lagi saudara, karena ini penting. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Kalau saudara berkata amin di rumah saudara, itu akan jadi seperti yang saudara aminkan itu. Daud berkata saudara, di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Pegang baik-baik firman Tuhan saudara. Saya undang saudara berdiri ya. Kita sebelum melanjutkan, saya ajak saudara menyanyi satu pujian yaitu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Silakan saudara berdiri. Yang ada di rumah, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama saudaraku. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik.
Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Puji nama Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Kita akan lanjutkan firman Tuhan ini pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, yaitu ayat yang ke-5 sampai ke-7 dari Injil Matius pasal 4. Iblis membawa putra manusia Yesus ini saudara ke bait suci di atas bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata, memakai kata-kata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka nanti malaikat-malaikatnya akan menatang engkau. Ya saudara, tadi kita sudah baca ayatnya yang lengkap. Pencobaan yang kedua ini saudara, putra manusia Yesus menolak dan berkata, ada tertulis bahwa jangan engkau mencobai Tuhan. Saudara, kita lihat bagian yang ini saudara, yaitu iblis memakai kata jika engkau anak Allah. Saudara, iblis itu pandai, cerdik, tapi tidak tulus, penuh dengan siasat saudara. Ia memakai ayat-ayat firman Tuhan, tapi diputar balikan. Rupanya dia mengutip saudara, di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Memang dia kutip, tapi dikutip lalu diputar balik. Supaya apa saudara? Supaya putra manusia Yesus ini terjebak. Padahal di situ tidak ada kata-kata menjatuhkan diri. Tapi memang benar bahwa di dalam segala sesuatu Allah sanggup menolong, menatang. Tapi tidak dengan sengaja menjatuhkan diri. Perkataan iblis ini saudara, jika engkau anak Allah, itu mempunyai arti saudara. Selain dia menyanjung, ya bahasa Surabayanya ini membombong begitu saudara. Lalu juga membuat keraguan-raguan atas firman Tuhan saudara. Padahal kalau kita lihat saudara, pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa Yesus itu memang putra manusia Yesus itu setelah dibaptis, maka saudara langit terbuka dan di situ Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Tapi iblis membuat satu keraguan-raguan. Jika engkau anak Allah. Sudah tahu kalau dia anak Allah saudara. Sudah tahu dia anak Allah. Tapi saudara, iblis ini sengaja memakai kata ini selain untuk menyanjung dan untuk memberi keraguan-raguan. Artinya begini saudara. Kalau kamu anak Allah, betapa sedihnya kamu seperti begini, makan aja enggak ada. Bukankah bapakmu di sorga atau bapakmu yang di atas itu peduli sama kamu? Tapi buktinya makan aja susah begitu. Mana buktinya? Jadi membuat seolah-olah putra manusia Yesus ini ragu-ragu saudara. Namun putra manusia Yesus tidak bereaksi dosa. Meskipun disanjung, meskipun dibuat ragu-ragu saudara, direndahkan sekalipun, dia tidak bereaksi dosa. Dia berkata, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sebab
Putra manusia Yesus tahu kata-kata ini adalah jebakan, jeratan iblis untuk menjatuhkan ke dalam dosa. Iblis selalu memakai ayat-ayat tapi yang sudah diputar balikkan. Ya, saudara, ini namanya setengah kebenaran. Kalau kita tidak hati-hati bisa terjebak. Tapi kalau kita mengerti, kita bisa menghindar, bahkan melawannya, saudara. Seperti putra manusia Yesus ini. Iblis memakai dua kata ini, saudara, dua kali. Jika engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, dan lain sebagainya. Tapi putra manusia Yesus menolak. Saudara, kita lihat ada satu kebenaran di dalamnya. Artinya begini, saudara. Jika suatu saat kita ada di posisi yang rendah, ya saudara, kita tidak berbuat dosa. Tidak minder, bisa direndahkan, bisa dihina. Mungkin kita juga tidak diperhitungkan oleh orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita. Seperti Daud itu, saudara. Namun dia tidak sakit hati, tidak tersinggung. Ini jika kita berada di posisi yang rendah. Contohnya juga Yusuf, saudara. Yusuf itu posisinya rendah sekali, saudara. Sama saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya, saudara. Itu diperlakukan seenak-enaknya saja. Bahkan mau dibunuh, tapi untungnya enggak jadi, saudara. Lalu dijual sebagai budak. Memang tidak dibunuh, saudara. Tapi dengan menjualnya sebagai budak, itu sama dengan membunuh masa depan dari adiknya ini, yaitu Yusuf. Kalau menuruti perasaan hati, saudara, Yusuf ini bisa, mangkel, jengkel, saudara, dendam. Tapi Yusuf tidak, saudara. Bayangkan, saudara, lihat di gambar itu. Inilah budak, saudara. Budak itu nasibnya tidak menentu. Bisa mati sewaktu-waktu, tergantung majikannya, saudara. Tergantung situasi. Karena budak itu tidak berharga. Begitu rendah. Tapi saudara lihat Yusuf. Di posisi yang rendah, dia tidak berbuat dosa. Lalu sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Di posisi yang tinggi, juga tidak berbuat dosa. Sekalipun disanjung, tetap rendah hati, tidak sombong, saudara. Saudara lihat gambar tersebut. Setelah lewat sekian tahun, saudara, Yusuf yang dulunya budak, sekarang menjadi apa, saudara? Orang kedua di Mesir, yaitu menjadi Perdana Menteri di bawahnya Fir'aun. Dia punya banyak kesempatan, saudara. Dia punya banyak kesempatan. Misalnya apa, saudara? Dia bisa korupsi. Dia bisa mengambil kekayaan untuk dia nikmati. Dia juga bisa cari perempuan yang lainnya, saudara. Bisa mempunyai istri banyak. Punya simpenan yang banyak. Resmi mungkin, ya saudara. Tapi dikatakan Yusuf istrinya cuma satu. Dia tidak mau macam-macam, saudara. Tetap hidup suci, tidak mau berdosa. Juga pada waktu saudara-saudaranya datang membeli makanan. Karena di negerinya terjadi kelaparan. Di Mesir banyak makanan, saudara. Yusuf apa tidak ingat kepahitan yang pernah diperlakukan kepada dia? Ingat, saudara. Tapi Yusuf tidak mau berbuat dosa. Dia malah memberkati saudara-saudaranya yang sudah menyakiti hatinya, saudara. Dia memberi apa yang diperlukan saudara-saudaranya untuk dibawa pulang kembali. Dan juga terakhir, saudara, disediakan rumah, disediakan tempat tinggal di Mesir, saudara. Seluruh keluarganya diboyong ke sana. Meskipun ada kesempatan, namun tidak mau berbuat dosa. Luar biasa, saudara. Inilah kehidupan Yusuf, saudara. Kita bisa belajar di tempat yang rendah, tidak berbuat dosa, tidak minder,
tidak merasa seperti Tuhan meninggalkan dia. Tidak, saudara. Waktu di tempat yang tinggi, juga dia tidak membanggakan kepangkatannya. Dia tahu itu semua dari Tuhan. Dia juga tidak berbuat dosa dengan macam-macam kesempatan yang ada. Dia tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan memberkati Yusuf secara luar biasa, saudara. Lalu berikutnya, saudara, kita lihat, jangan mencobai Tuhan. Saudara, pencobaan itu ada 3 macam, saudara. Yang pertama, ya, dari iblis. Pencobaan dari iblis. Karena iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, hendak melulur, menelan mangsanya, saudara. Pencobaan dari iblis ini, saudara, tujuannya adalah untuk menjatuhkan manusia jatuh ke dalam dosa, untuk membuat manusia itu pahit, celaka, dan mati. Contohnya misalnya Hawa, saudara. Hawa itu dicobai oleh iblis untuk dijatuhkan ke dalam dosa. Juga Ayub. Ayub juga dicobai, tapi Ayub tidak berdosa, saudara. Ayub menang akhirnya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13, saudara, dikatakan bahwa pencobaan itu bukan dari Allah. Dan Allah tidak pernah mencobai. Jadi pencobaan yang pertama ini, saudaraku, berasal dari iblis untuk menjatuhkan seseorang. Lalu yang kedua, saudara, pencobaan itu dalam tanda kutip berasal dari Allah. Nah, ini saudara yang dikenal dengan yang namanya ujian. Ya. Inilah yang namanya ujian iman. Yang dari Allah tujuannya untuk mengolah, memurnikan, menaikkan level ke tingkat lebih tinggi. Seperti sekolah itu, saudara. Anak-anak diberi soal, diberi ujian supaya bisa naik tingkat. Contohnya Abraham. Abraham itu diuji, saudara. Setelah diuji, ketahuan bahwa memang imannya begitu kuat. Sampai Abraham disebut bapak orang percaya. Justru ujian ini, saudara, merupakan satu kesempatan untuk menaikkan level, memurnikan kehidupan kita. Di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua dan keempat dikatakan, justru ujian itu dianggap sebagai suatu kebahagiaan, karena akan membawa kita kepada ketekunan dan kesempurnaan. Lalu yang ketiga, saudara, pencobaan itu juga bisa terjadi dari manusia itu sendiri. Misalnya Simson, saudara. Simson itu mencobai dirinya sendiri, saudara, dengan menuruti hawa nafsunya. Dengan perempuan-perempuan yang jahat, saudara, di Filistin, ya, sehingga akhirnya mengalami penderitaan. Ini karena keinginan dagingnya dari orang itu sendiri. Bisa kena pencobaan. Tapi yang jelas Tuhan tidak pernah mencobai, hanya ujian, saudara. Kalau mencobai Tuhan, seperti Simson ini, saudara, akhirnya celaka-celaka sendiri, pahit-pahit sendiri. Tuhan berkata, jangan mencobai Tuhan. Seperti keadaan sekarang ini, saudara, jangan kita sembarangan ngawur, ya saudara, dalam kehidupan ini. Misalnya kalau naik kendaraan, itu ngebut, ya saudara, sembarangan. Kalau menyeberang jalan di luar zebra cross, seenaknya, saudara. Lalu kalau disuruh tinggal di rumah masa pandemi, tidak mau, tidak kerasan, lalu keluyuran, apalagi tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Itu namanya mencobai Tuhan, saudara. Pintu rumah tidak dikunci, wah nanti Allah kan menjaga. Itu namanya mencobai, saudara. Kerja tidak teliti, lalu ada kesalahan, ya itu mencobai Tuhan. Ya kita harus kerja dengan teliti, bertanggung jawab. Tapi kalau sudah teliti masih ada kesalahan, ya itu tidak kebetulan, saudara. Jadi saudara, kita di dalam segala keadaan itu harus berjaga-jaga dengan berdoa. Ya saudara, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan dan dijauhkan dari yang jahat. Makanya itu saudara, kalau pergi kemana-mana sebelumnya berdoa. Kalau adanya pencobaan itu datang, saudara, itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Ya,
Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita, saudara. Allah sanggup menolong kita. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi yang penting bagi kita itu apa, saudara? Kita harus bertanya-tanya kepada Tuhan. Koreksi diri. Selidiki hati ini. Apakah ada dosa atau kesalahan? Ataukah ini ujian iman? Sebab itu, saudara, punyailah sifat yang lembut, rendah hati seperti Yesus itu. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga, saudara. Tentang kemuliaan dunia, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Ini adalah pencobaan terakhir, saudara. Tapi sebetulnya ini senjata utama dari iblis. Yang pertama tidak berhasil mencobai putra manusia Yesus. Yang kedua juga tidak berhasil. Nah, ini yang ketiga ini, saudara. Dia memamerkan segala kemuliaan dunia ini dan minta untuk disembah. Kita akan baca satu ayat, saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 bunyinya demikian. Janganlah mengasihi dunia ataupun barang-barang yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam dunia. Karena semua yang ada di dalam dunia, yaitu nafsu daging, nafsu mata, dan keangkuhan hidup, itu bukanlah dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap, demikian juga nafsunya. Tetapi ia yang melakukan kehendak Allah tinggal selama-lamanya. Tanpa Tuhan, saudara, semua hidup ini akan sia-sia dan kosong. Iblis minta disembah dengan menunjukkan kemuliaan dunia, saudara. Mestinya yang disembah itu Tuhan, bukan yang lain, saudara. Tapi iblis memutarkan balik seperti itu, saudara. Iblis minta supaya dia yang disembah dengan menunjukkan segala yang ada di dalam dunia ini. Memang, saudara, iblis itu mempunyai siasat agar manusia itu bisa dibutakan mata rohaninya, ya, dikuasai. Berapa banyak orang, saudara, apa yang ada di dalam dunia ini diberhalakan, ya, disembah, kekayaan, uang, pangkat, ya, saudara, kesuksesan, bahkan alat-alat yang dipunyai seperti gadget, HP itu, saudara, itu dipegangi terus, tidak bisa lepas, saudara. Memang kalau ada perlu tidak apa-apa, saudara, dipakai yang baik, yang benar. Tapi berapa banyak orang, saudara, sampai larut malam, lihat terus, saudara, diperalat, ini yang dijadikan berhala. Bukan Tuhan yang diberi, saudara, waktu, tapi segala perkara yang ada di dunia ini yang dipakai itu, saudara, diikat oleh iblis. Padahal Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-31. Pakailah dunia ini seperti engkau tidak memakai. Artinya apa, saudara? Kalau ada yang saudara perlukan, ya dipakai dengan baik, dengan benar. Tidak terikat, jangan diberhalakan, jangan diprioritaskan. Cintai Tuhan lebih dari segalanya, saudara. Dan kalau belum ada, saudara, ya pakai apa yang ada. Jangan bersungut-sungut, tetap bisa bersyukur. Saudara, ada satu lagi kebenaran yang akan saya sampaikan terakhir. Tapi sebelumnya saya akan nyanyikan satu pujian, saudara. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Puji Tuhan. Sekarang bagian yang terakhir, saudara, yaitu kita lihat, saudara, yaitu kunci kemenangan. Ya. 3 macam pencobaan telah dilewati oleh putra manusia Yesus dengan kemenangan yang luar biasa.
Tapi iblis tidak tinggal diam loh saudara. Di dalam Lukas 4 ayat yang ke-13 dikatakan iblis itu tetap berjaga-jaga untuk mencari kesempatan lain kali supaya bisa mencobai lagi. Tapi Yesus selalu berjaga-jaga. Sebab itu tidak kena pencobaan saudara. Dan ini menjadi contoh dan jalan bagi kita saudara. Karena apa? Karena putra manusia Yesus itu adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia seperti kita manusia ini saudara. Ia juga mengalami pencobaan seperti kita. Namun tidak sampai berbuat dosa. Ini saudara rahasianya. Ini yang akan kita pelajari secara singkat saudara. Ada 3 hal. Yaitu yang pertama saudara. Apa itu? Yaitu dipimpin roh. Sebelum mengalami pencobaan itu saudara, putra manusia Yesus dipimpin oleh roh. Saudara bisa lihat, itu ada 3 ayat saudara, dalam Matius 4 ayat yang ke-1, Markus 1 ayat yang ke-12, Lukas 4 ayat yang ke-1, semua itu menyatakan bahwa putra manusia Yesus itu dipimpin oleh roh. Tidak semaunya sendiri saudara. Tandanya orang yang dipimpin roh itu apa saudara? Mau pikul salib setiap hari, setiap saat. Taat, itu namanya dipimpin roh. Taat Tuhan, taat firman Tuhan. Tidak semaunya sendiri saudara. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin roh, itu mempunyai suatu kuasa untuk mentaati firman Tuhan. Dan menang di dalam kehidupannya. Itu saudara. Sebab hanya orang yang penuh Roh Kudus yang punya kuasa. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus ini yang bisa saudara menghadapi pencobaan, menghadapi tipu daya iblis, dunia, daging dan dosa. Sehingga kita menang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Yang kedua apa saudara? Tadi dipimpin roh, yang kedua saudara, itu adalah pedang roh. Setiap kali dia dicobai oleh iblis, Yesus berkata, ada tertulis, sudah tertulis. Sampai 3 kali saudara, Yesus berkata demikian. Karena iblis juga pakai kata-kata firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan, tapi diputar balikkan oleh iblis. Yesus menjawab pencobaan ini saudara dengan ayat firman Tuhan. Inilah senjata kita saudara, yaitu ayat-ayat firman Tuhan sebagai pedang roh pada waktu kita menghadapi pencobaan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran saudara. Sebab itu pakai saudara firman Tuhan itu dalam segala segi kehidupan kita. Berakarlah di dalam firman Tuhan. Perhatikan waktu saudara membaca Alkitab setiap hari itu di rumah saudara. Waktu ada streaming di rumah saudara. Perhatikan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu. Catat saudara. Sebab itu akan memberkati saudara. Dan akan menguatkan saudara. Kalau orang saudara dengarkan firman Tuhan acu tak acu. Ya gak penting. Yang penting itu uang pak. Yang penting pekerjaan. Yang penting makanan, minuman. Memang kita butuhkan semuanya itu saudara. Namun saudara, kalau kita nggak punya firman Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Lukas 8 ayat yang ke-8. Firman Tuhan itu cuma berakar sebentar, saudara. Lalu Lukas 8 ayat yang ke-13 saudara. Begitu ada pencobaan, orang itu jatuh dan murtad. Tapi kalau orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik-baik saudara, maka itu seperti tanah yang subur. Dia akan berbuah sampai 100 kali lipat. Oleh sebab itu baca firman Tuhan baik-baik saudara. Mama biak renungkan, sebab itu akan memberkati hidup saudara. Dan yang terakhir saudara, yang dapat saya catat, yang pertama dipimpin oleh roh, itu merupakan kunci kemenangan. Yang kedua pedang roh. Dan yang ketiga ini doa saudara. Ditambah puasa tentunya. Saudara lihat, putra manusia Yesus ini saudara. Sering berdoa. Dalam setiap kesempatan dia berdoa.
Bahkan waktu tadi kita baca, dia berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam. 40 ini saudara menggambarkan kematian daging. Bagaimana saudara? Kalau saudara bangun pagi, apakah saudara sempat berdoa? Enggak Pak, ngantuk Pak. Loh kalau malam, apalagi malam, ngantuk Pak. Terus kapan waktunya berdoa? Ya kapan-kapan, kalau ada waktu. Orang demikian saudara, tidak akan kuat. Putra manusia Yesus saja saudara, berdoa dan berpuasa. Makanya itu dia selalu menang dalam setiap kesempatan, dalam setiap pencobaan. Karena doa orang benar itu besar kuasanya saudara. Tetaplah berdoa. Kalau ada apa-apa saudara, seperti masa-masa seperti ini, jangan bingung, jangan kalut, jangan khawatir. Tuhan mengatakan, jadilah tenang. Apa saudara? Jadilah tenang. Mengapa Pak supaya tenang? Supaya kamu dapat berdoa. Mengapa Pak berdoa? Pada waktu kita berdoa, Bapa di sorga mendengar doa kita. Apa saja yang kita minta dan doakan, kalau itu berkenan kepada Tuhan dan sudah waktunya, maka saudara, hasilnya yang kita dapatkan itu lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Oleh sebab itu saudara, berjaga-jagalah dan berdoa seperti putra manusia Yesus. Jadikan hidup saudara, rumah tangga saudara, keluarga saudara itu sebagai rumah doa. Sebagai kesimpulannya saudara, pada bagian akhir, berjaga-jagalah selalu, dipimpin Roh Kudus dalam segala hal. Sebab ini adalah kunci kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan sudah memberikan kunci jawaban di dalam kami menghadapi segala pencobaan dan kesulitan hidup. Tapi kami yakin bahwa dengan dipimpin Roh, dengan pedang Roh, dengan berdoa ini saudara, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberi kemenangan. Sebab itu saudara-saudara jangan takut, asal kita taat kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Engkau memberkati umat-Mu yang ada di rumah. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang sekeluarga. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, memberikan urapan dan kuasa-Mu untuk dapat menggembalakan domba-domba-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan dan hikmat-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, sampai aparat yang paling bawah, juga tim medis ya Bapak. Engkau berkati semuanya untuk Engkau berikan hikmat dan kekuatan agar dapat mengatasi ini semua. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Biarlah Tuhan juga melawat mereka. Dan kalau ada di dalam kesulitan, biarlah firman-Mu ini menjadi jawaban bagi mereka. Sebab firman-Mu memberi kemenangan ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga kalau ada yang sakit ya Bapa, kalau mereka berseru kepada Engkau, dengan iman Engkau pasti menyembuhkannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Akhirnya kami mohonkan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Putra-Mu yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara semuanya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan.